Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang manusia sebagai animal edukandum. Sebagai animal edukandum, secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. 1. Manusia dan hewan. Manusia dengan hewan memiliki beberapa persamaan dan struktur fisik dan perilakunya. Secara fisik, manusia dan hewan, khususnya hewan menyusui dan bertulang belakang, memiliki perlengkapan tubuh secara prinsipil. Tidak ada perbedaan. Perilaku hewan seluruhnya didasarkan atas insting-insting lapar, insting seks, insting mempertahankan diri, dan sebagainya. Sedangkan manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mampu menghadapi sifat nalurinya sendiri, yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup lainnya. 2. Mengapa manusia harus dididik? Kegiatan mendidik adalah sifat yang khas yang dimiliki manusia. Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Jadi, jika manusia tidak dididik, maka ia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu A. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia tidak lahir langsung dewasa. Manusia harus dididik. Hakikatnya adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak akan menjadi manusia jika tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Ia hidup bersama dengan sesamanya, sehingga akan menjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lain. 3. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu A. Prinsip individualitas, B. Prinsip sosialitas, C. Prinsip identitas moral, D. Prinsip uniksitas. B. Manusia dalam kondisi perlu bantuan. 1. Manusia lahir tidak berdaya. Manusia memiliki kelebihan. Manusia adalah hewan yang belum ditetapkan. Hewan lahir dengan satu spesialisasi dan manusia lahir dengan potensi. Belum merupakan kenyataan. B. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Manusia dilahirkan dalam keadaan belum dapat menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia berada dalam perlu bantuan, dan bantuan harus datang dari pihak lain. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin melangsungkan hidupnya. C. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi yang bertanggung jawab, yang berperasaan, dan bermoral. 2. Dunia manusia sebagai dunia terbuka. A. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. Anak manusia dilahirkan terlalu dini, sebab pada saat kelahirannya, anak belum memiliki suatu spesialisasi dalam rangka mengisi dan melaksanakan tugas. B. Manusia mampu menggunakan alat melalui anggota tubuhnya. Manusia memukakan kemungkinan dan kemampuannya untuk menggunakan alat. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. 1. Faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan suka diubah. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. 3. Faktor di guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seseorang anak. Faktor ini dapat berubah emosi, motivasi, dan integrasi. Sampai di sinilah penjelasan saya tentang hasil PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.